waktu kamu kepilih 18 finalis yang udah langsung masuk di Indonesia Top Model Cycle 3 ini, Cycle 3 ini, terus mulailah kan kamu ketemu sama teman-teman nih ya, ketemu teman-teman yang udah kamu ketemu waktu lagi audisi, tapi kan ketemunya sekarang benar-benar di satu rumah. Di situ kamu baru mulai sadar bahwa ini nggak main-main ya, ini akan jadi berat banget ya. Baru semua tuh kayak mau menang gitu loh, semua tuh maunya di depan kamera langsung kayak ini loh, di depan kamera tuh langsung nunjukin kayak lebih berani, jadi semua tuh maunya kesorot kamera gitu loh. Gitu? Pas awal-awal aku merasa kayak gitu. Kamu ngerasa kayak gitu ya? Semuanya kalau di depan kamera udah beda, maunya nunjukin nih aku paling keren gitu. Waduh, ya udahlah sana kayak rebutan kamera semua lah menurutku. Oh iya, tapi kalian adem-adem aja di situ rame-rame, cuman begitu ya? Iya, semua tuh tetap maunya misalnya keluar rumah maunya yang pertama gitu-gitu. Oh iya? Aku merasa. Siapa tuh yang kayak begitu? Aduh. Hai guys, welcome to my vlog. Hari ini aku akan ngobrol dengan first runner-up Indonesia's Next Top Model Cycle 3 dan aku sekarang ada posisinya di Box Living. Ini toko furniture yang favorit aku. Di sini aku suka banget mencari sofa, ya. Aku mencari tempat tidur, aku mencari semua equipment buat di dapur, ada bantal, ada segala macam, pokoknya ada di sini toko favorit aku. So jangan lupa kalau kalian mencari barang-barang tersebut datang ke Box Living. Oke guys, sekarang aku akan ketemu dengan first runner-up Indonesia's Next Top Model Cycle 3, Paula. Hai Paula, apa kabar? Baik. Tunggu, kalau bahasa apa? Piye kabare? Piye kabare? Mantep. Mantep ya, baik-baik. Tambah keren wesan. Tambah keren ya. Siapa yang tambah keren, kamu? Iyalah. Iya dong ya. Iya udah dong. Walaupun kalah Mas Panca. Aku kalah ya sama kamu ya. Sudah keluar belum auranya? Oh keluar bener ini sih. Ini ada first runner-up Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Surabaya loh ya. Iya, Paula. Baru kali ini tuh Mas Panca. Apanya baru kali ini? Yang Surabaya maksudnya. Oh iya, waktu itu Kaudi 5 besar. Kaudi 5 besar. Terus siapa lagi Surabaya? Yolanda itu top berapa ya? Iya, nggak tahu. Top 10 ya, aku iya, juga. Cai 10. Cai udah. 10 ya. Nggak pernah Surabaya sejauh ini. Nggak Iya. nyangka juga bisa Nggak nyangka sejauh ini. Kamu nggak nyangka beneran? Oh, sama sekali nggak nyangka. Masa sih kamu nggak nyangka? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Oh, kenapa kamu nggak nyangka? Ya, dari awal, apa ya, pas masuk, itu bener-bener nothing tulus, soalnya biar gak ada beban gitu loh. Biar kalau pulang tuh juga nggak stres. Jadi apapun yang terjadi ya diterima gitu aja. Oke. Jadi sampai di tahap kamu ke posisi top 2 kamu nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Itu kayak, wih rezeki anak baik mungkin ya. Iya ya. Dari Surabaya pertama kali sampai posisi di atas itu ya. Iya. Udah baru lagi kamunya ya kan ya? Iya, modeling juga baru setahun. Baru setahun ya. Setahun. Nah, aku juga mau nanya sama kamu nih ya. Kenapa sih kamu pilih ikut Indonesia's Next Top Model? Nah, ya ceritanya daftar ya iseng-iseng, keterima ya sudah, nggak keterima ya sudah. Ya ternyata jalannya kok masuk terus. Ya pengennya sih memang dari dulu pengen berkarir di Jakarta. Soalnya di Surabaya itu pasti kayak gitu-gitu toh. Dan modeling di Surabaya tuh kayak buat majunya tuh lama, mau ke arahnya ya pasti buat katalog terus. Kalau di Jakarta sekarang bisa ketemu Mas Panca. Dulu loh lihat Mas Panca, Kak Luna itu dari TV. Pas lihat langsung itu mas dredeg pol aku kayak ya kan, kalau model-model Jakarta yang lain ya pasti kan sudah biasa runway sama Mas Panca. Ya Surabaya, Mas Panca pernah tak runway di Surabaya? Nggak pernah toh, jarang. Jarang sih, pernah, tapi kan jarang ya. Kurang berkembang menurutku. Ya pasti kalau di Surabaya stagnan gitu-gitu aja. Oh, selain itu kan kamu masuk TV nih, apa ada itunya juga? Oh ya jelas, exposure-nya. Jelas buat apa kalau nggak YNTM exposure-nya. Oke. Biar orang ketahui nih loh ada Paula Andrea dari Surabaya. Oke, jadi kamu pengen men-challenge diri kamu sendiri ya di Indonesia Next Top Model. Karena mungkin Indonesia Next Top Model kan berbeda sama dunia modeling biasanya ya. Kamu di dunia modeling kan perlu proses yang panjang untuk menjadi seorang yang profesional. Kalau di sini kan singkat, padat, melelahkan,
bikin capek, bikin pusing, ya nggak sih? Iya, ya ini batu loncatan. Oh, I see. Jadi kamu pengen ikut Indonesia Top Model, selain kamu mau men-challenge diri kamu, ini juga menjadi batu loncatan kamu untuk menjadi profesi selain model nanti ke depannya gitu ya? Iya. Kan kamu satu agensi sama temen yang udah pernah ikut di Next Top Model ya? Cycle 1 siapa ya? Nggak ada, cycle 1 harusnya Kak Audi, tapi Kak Audi kan baru masuk cycle 2. Iya, dia 1 harusnya, cuma waktu itu dia sakit ya, Iya. nah, jadi dia nggak bisa ngelanjutin. Dia baru masuk di cycle 2. Cycle 2 itu ada teman kamu satu agensi 2 orang ya? Ada 3. Sorry, 3 Kak Audi, Kak Yola, sama Cai. Oh iya, bertiga itu di situ ya. Nah, kamu waktu lagi mau masuk Indonesia Top Model kan pasti ngobrol dong sama mereka kan? Iya, ngobrol dikit-dikit, tapi Masa bocorannya cuma dikit, serius. Masa bocoran cuma sedikit? Iya, makanya mikir, udah nanti stres kamu di sana, udah ditakut-takutin gitu loh sebelum masuk. Gitu? Iya, udah kamu wes pasrah, apa wes drama pasti drama gitu. Oke. Jadi makanya pas awal itu ya, pas masuk 30 besar, ketemu model-model Jakarta ya, sangar-sangar modelannya senior, wes minder sih, tapi ya udah tunjukin sih. Terus pas keterima 18 itu sempat mikir, masuk gak ya, maksudnya berangkat gak ya, maju mundur, karena dengan bumbu-bumbu drama yang dibilang sama Kak Audi itu udah takut gitu loh akunya. Udah jiper duluan ya? Iya, tapi kapan lagi, mama langsung ngomong, ini kesempatan gak datang 2 kali, terus kayak, oh ya wes gas lah, jadinya memberanikan diri berangkat. Oke, apa sih yang mereka kasih tahu gitu, drama-drama apa, apakah challenge-nya susah atau komentar segala macam, apa sih yang mereka kasih tahu gitu? Apa ya, Kak Audi ngomongnya ya, pokoknya kamu kok harus rame, jok diem aja. Oke. Terus jok mau kalah sama sing lain gitu-gitu. Ya, terus apa lagi? Udah sih, itu aja. Kalau Cai? Cai cuma sebentar di sana. Mau Cai lebih apa ya? Menurutku cycle 3 ini aku lebih beruntung karena anaknya lebih kalem-kalem. Jadi sebenarnya nggak semedeni itu, Mas. Daripada cycle 2 ngeliat anak-anaknya kayak gitu. Terus Cai bilangnya, aku sih memang gak betah, aku disuruh balik gak mau, dia bilangnya gitu. Makanya pas Cai pulang deh kan kayak ya nerima aja. Nah sebenarnya cycle 3 menurutku anaknya baik-baik sih, jadi ya lebih bersyukur aja masuk cycle 3. Oh terus pas aku pulang, Kak Audi ngomong kayak gini, nek aku cycle 3, ya aku lebih melesat jauh di atasmu, jadinya kayak gitu. Apa tuh maksudnya? Oh iya maaf pas pakai bahasa Jawa. Gak apa-apa. Maksudnya kalau dibilang, misalnya aku di cycle 3, aku yang buat drama, katanya kayak gitu. Saya diomong kita terlalu kalem, terus dia bilang, aku bisa melesat, bisa nyanyi kamu, katanya kayak gitu. Tapi emang kalem sih semuanya ya. Kan? Kenapa sih kalian kalem banget, itu emang gak ada jiwa kompetisinya ya? Padahal udah di gini. Karena cycle 3 ini dibilang cycle kekeluargaan. Ya memang anaknya juga kalem-kalem. Nggak ada yang satu-satu mancing-mancing apa-apa gitu, memang kamu nggak pengen mancing aja gitu? Apa iya, gimana gitu kan memang? Fokus kompetisi aja. Buat apa oke. mancing-mancing? Kita tunjukkan kualitas saja daripada drama. Oke, tapi kan bukan berarti yang kemarin nggak drama nggak ada kualitasnya loh. Oh iya. Aku gak bilang gitu loh Mas Panca. Ya, enggak. Aku udah bilangnya drama gak ada kualitas loh. Yang drama berkualitas juga loh. Kan memang anaknya suka netral, ya udah. Yang lain tengkar sih ya wes aku bodo amat loh ya. Aku gak tertarik ikut-ikut tengkar gitu dari awal. Kalau apa ya? Sama berlian memang aku yang kalem-kalem. Ya udah, dengerin. Oh ya wes. Oh gitu. Oke nih, sebelum aku mau nanya-nanya tentang Indonesia Top Model ya, kamu mulai masuk di Indonesia Top Model, aku pengen tahu juga nih, proses kamu jadi model tuh gimana sih di Surabaya? Prosesnya dulu tahun 2019 itu adikku yang Virgi daftarin Miss Kulineri. Itu libur SMA masuk kuliah, kan libur lama. Nah itu nggak ada basic modeling sama sekali kan Mas Panca. Nggak pernah catwalk, nggak pernah foto. Ya udah bondo bawa badan aja, bondo nekat gitu loh. Nah pas masuk 16 besar di karantina 2 hari, itu dari 16 besar 6 orang itu agensiku yang sekarang di Surabaya, ada udah model-model senior gitulah. Terus pas di karantina diajari catwalk, dibilang paling nggak bisa. Wah aku nangis di toilet itu, nangis, kok aku mau ya masuk kayak gini, kok nurut ya mbak adekku, kok nyesel gitu loh. Nah tapi kan sudah kadung nyemplung ya, masuk akhirnya penjurian lah juara 1.
Kamunya? Iya, dapat uang 5 juta, dapat liburan ke Singapura. Ya nggak punya pengalaman tuh Nggak ya? punya. Itu sudah bawa badan aja. Padahal yang lain keren-keren. Oh iya. Kenapa tuh? Kamu tanya nggak kenapa kamu bisa sampai menang menjadi juara 1 waktu itu? Mungkin memang paling bagus aku, paling keren. Nggak paling keren, paling bagus ya? Iya, lah serius. Iya, paling. Padahal kan jalannya nggak bagus katanya waktu itu. Loh, jalannya nggak bagus, tapi kan aku belajarnya cepet. I see. Terus disuruh, itu juga ada nari-narinya. Jadi kalau misalnya pas nari, dia ada coachnya, nggak bisa pada saat itu langsung dilokno, jadi model jangan goblok-goblok katanya gitu. Oh, ada coachnya di situ ya? Iya, jadi aku kan cepet kayak oh ya udah langsung ikuti, kalau gitu kan fokus. Jadi udah terbiasa dong sama dikasih arahan seperti kayak gitu, jadi udah biasa. Marah itu udah biasa. Ya udah biasa ya, oke. Nah terus itu nggak masuk agensi, sebenarnya ditawar-tawarin kan sudah, cuman ya udah balik fokus kuliah. Terus kuliah 2 semester, nggak lama kok COVID, kan pandemi COVID, itu kuliah online, terus merasa hidupku cek bosen nih, nggak ngapa-ngapain. Aku kan juga mau yang explore, mau kerja, mau ngapain gitu, daripada nganggur-nganggur di rumah. Baru masuk agensiku, MC yang sekarang di Surabaya. Nah terus baru 2021 akhir masuk agensinya, langsung Januari Februari tuh job tuh rame di Surabaya, katalog, baju, skincare gitu-gitu, make up. Nah aku runway? Iya, runway itu aku beberapa kali lah. Runway uni anak-anak, terus pernah juga jalan show-nya Diana Putri. Nah terus habis gitu manajernya Surabaya bilang coba daftar INTM deh gitu. Terus kayak aku mikir kok nggak cycle 4 aja aku biar selesai kuliahnya, kan aku sekarang kemarin masih skripsi semester 7. Adikku yang ngomong, Ci waktumu tuh sekarang, dia bilang gitu. Nanti nggak tahu cycle 4 itu waktumu atau enggak, kamu bersinarnya lagi sekarang. Dia yang bilang kayak gitu. Dia ngomong gitu? Iya. Terus aku percaya nurut, oh ya wes lah daftar no. Dia yang daftar, yang ngisi datanya semua dia. Jadi selama ini kalau ada daftar segala macam tuh ada kamu ya? Berarti ada kamu yang bisa ngeliat kamu nih kayaknya ya? Ngeliat potensi kamu tuh ada kamu justru ya? Wah piye sih ini ya? Piye, makanya adiknya lebih percaya. Makanya aku kayak, oh ya udah aku nurut aja. Oh ya wes, menurutmu kayak gitu ya wes tak daftar. Padahal waktu itu udah bimbingan skripsi 2 kali, udah ikut kuliah. Ternyata masuk, ya wes tinggal langsung cuti. Jadi berarti kamu di dunia modeling juga masih baru banget ya? Masih kayak setahun ya? Iya, beda sama Berlian tuh udah 4 tahun. Berlian udah dari SMA. Oh. Jadi justru Berlian kalau di Surabaya seniorku. Oh, jadi kamu juniornya, dia seniornya. Iya, dia gumbulnya anak-anak senior, tapi sekarang aku bisa gumbul anak senior. Iya, sudah gumbul anak senior, sekarang sudah sama Kak Odi. Gumbul dulu kan punya Kak Odi senior banget gitu. Ini lucu juga ya kamu ya, maksudnya kalau yang lain kan pengen ikut cycle 1, cycle 2, ikutnya cycle 3 akhirnya. Kalau kamu justru pengen ikut cycle 4. Iya, justru tambah mundur. Iya, kenapa sih kok? Ya, itu? menurutku kan karena kalau itu sudah selesai kuliahnya. Jadi sekarang aku ngelanjutin kuliah sambil modeling. Asik. Jadi kayak kebagi 2 fokusnya. Jadi ya harus bisa jalan dua-duanya. Terus akhirnya kan kalian kepilih menjadi 30 besar ya. 30 besar kan dipanggil semua ke net ya. Itu kamu rasanya apa sih waktu itu, waktu lagi ketemu sama yang lainnya, terus langsung ketemu sama tim dari net juga, sebelum ketemu sama aku ya. Itu kamu rasanya apa sih? Banyak ketemu teman baru dan ternyata udah senior semua. Ada yang Miss Indonesia, ada yang apa, udah di mana-mana ya. Pas ketemu sama mereka ya udah, waktu itu sebenarnya ya ini nunjukin ya udah ini Paula nih dari Surabaya. Jadi ya lebih kenalan supaya nambah relasi aja sih waktu 30 besar itu. Ada mindernya nggak sih kamu waktu itu? Sedikit, tapi ya nggak dikeliatin waktu itu. Waktu itu nggak dikeliatin. Paling minder sama siapa tuh waktu itu 30 besar? Momo, Kak Momo. Oh, Momo Ariska. Iya. Karena aku juga nggak tahu. Terus semua bisik-bisik. Itu Kak Momo punya agensi modeling. Oh iya waduh senior banget dah punya agensi modeling, masih ikut INTM ya. Kan ada lain lagi Iko? Nah baru tahu Kak Iko waktu itu juga. Di situ juga. Iya. Itu ada Asia's Textile Model. Oh iya ya ampun yang ikut dah dari luar negeri semua. Terus daya saya yang dari Surabaya. Tapi ya kan aku nunjukin aja, aku ya apapun yang tak bisa tak tunjukkan skillnya di situ. Kan kamu masuk ke dunia modeling kan pasti ada kayak favorit modelnya dulu ya. Siapa waktu itu yang bikin kamu jadi ya udah aku pengen jadi modeling, aku pengen jadi kayak dia gitu. Kayak bukan kayak jadi dia, menjadi kayak inspirasi buat kamu model. Model Indonesia atau model luar negeri? Model Indonesia siapa?
model Indonesia ya Miss Kimi Jayanti. Oh, Kimi Jayanti. Iya. Jadi waktu itu pas lagi Kimi datang, seneng dong ya? Iya, keren banget. Ngomongnya enak, terus pembawaannya, auranya, terus orangnya juga humble. Jadi Iya, kayak wih, bener. panutan banget. Iya, Kan jadi- muncul tuh biasanya di Instagram, kelas Kimi modeling, Kimi Jayanti School gitu-gitu. Ya pengen ya, teman-temanku aja pengen yang di Surabaya masuk Kimi Jayanti School. Oh gitu, jadi kamu ininya apa namanya inspirasinya Kimi ya. Maksudnya Kimi bisa begitu, kenapa saya juga nggak Iya, bisa gitu bener. ya. Kamu keterima deh nih langsung yang 30 besar. Seneng pasti kan ya. Terus Seneng. ketemu-temu di situ karena yang Iya. lain-lainnya kan. Terus lagi itu mulai ada kayak briefing, ada ini ada itu ya, yang seperti kamu tahu ya. Terus akhirnya ketemu sama aku nih. Wah, itu paling deg-degan. Mas Panca inget gak? Itu aku yang terakhir. Aku terakhir kan, wah Mas Panca ngeliat yang lain. Aku tuh itu kan udah nunggu lama ya. Itu udah tidur loh aku Mas Panca, saking nungguin karena itu take-nya udah malam. Terus aku terakhir ketemu Mas Panca, itu deg-degan, itu gak bisa ditahan deg-degan itu. Mau setenang apapun, ya mau sekeren apapun, deg-degan tuh kelihatan gitu loh. Terus aku disuruh jalan, disuruh foto. Ya wis, apapun yang tak bisa langsung tak lakuin. Tapi nggak tahu sih, menurut Mas Panca aku kelihatan nggak deg-degan? Kelihatan lah pasti. Itu pertama kali loh, bayangin aku pertama kali ketemu Mas Panca. Kan nggak pernah, biasanya cuma lihat dari INTM, dari cycle 1, cycle 2. Lihat Mas Panca tuh kalau aku ngeliat di rumah tuh Mas Panca tuh keren gitu loh. Waduh. Leh, serius nih. Aduh makasih lo ya. Iya. Aduh anak manis ya. Serius, saya selalu yang paling tak takutin sebenarnya Mas Panca sih. Masa sih? Iya. Kalau dari judges-judgesnya cycle 1, cycle 2. Oh gitu. Tapi kan lain juga judgesnya kan lumayan juga ya. Maksudnya tegas juga kan. Iya, tapi Mas Panca juga tegas. Jadi aku paling takut sebenarnya sebelumnya sama Mas Panca. Oh gitu ya. Iya, ini pengakuan dulu. Nggak Kan ada. sekarang sudah selesai INTM-nya. Oh gitu. Kenapa sih maksudnya? Ya, soalnya kalau lihat di TV komennya pedes. Tapi sebenarnya aku tahu komen pedes itu untuk membangun. Oke, Jadi ya memang itu masukan kritikan yang harus diterima. Iya, Cuman iya. kayak mikirnya wah kayaknya Mas Panca tuh ekspektasinya tinggi banget gitu kan. Jadi apakah aku bisa memenuhi ekspektasinya Mas Panca gitu. Oke. Itu jadi ya waktu aku ngelihat kamu sih ya hampir rata-rata pasti punya rasa nervous ya. Yang lain selain kamu juga kayak Iko, kayak siapa-siapa tuh. Even Marella pun yang sudah confident gitu tuh pasti ada kayak nervousnya. Itu kelihatan kalau misalkan pas lagi itu kan langsung di directnya kan on the spot kan. Iya. Jadi kan nggak di briefingin Nggak apa-apa dikasih kan. tahu apa-apa. Nggak dikasih tahu apa-apa, runway foto. langsung terus pakai runway kamu box, jalan gini, iya. habis itu foto Iya. begini, kamu ada barang ini kamu bisa nggak gini, kak aku kurang gini, kurang gitu. Itu sebenarnya itu udah kayak part of kita pengen lihat how kamu menerima directions gitu. Even though kamu masih baru kayak kamu Nggak ngelihat dah mau udah nggak ngelihat senior, lagi di junior, situ. nggak Itu ada, udah nggak semua dilihat setara lagi gitu di ya. mata kita, udah kita nggak ngelihat lagi mau kamu mau senior kayak kamu mau junior kayak wah kamu mau baru kemarin baru 1 hari jadi model, itu kita nggak ngelihat di situ. Kita ngelihatnya gimana kamunya untuk bisa masuk di Indonesia's Next Top Model dengan segala kriterianya itu tadi gitu. Jadinya kita nggak ngelihat kamu baru sebulan, setengah tahun, 1 tahun, 10 tahun di modeling, enggak kita nggak ngeliat dari situ. Kita ngelihatnya gimana seorang model ini bisa masuk di Indonesia's Next Top Model. Ya of course di cycle 3 itu dengan kriteria yang memang kita punya gitu. Ya akhirnya kamu keterima kan jadi 18 kan ya? Seneng nggak? Senang, Oh, aku iya? pulang kuliah itu tiba-tiba di Zoom sama krunya Net. Selamat ya, kamu keterima. Terus aku kayak masih loading gitu. Hah? Terus krunya ngomong, "Loh, kamu tuh nggak seneng dah?" Hah? Oh, ini keterima. Jadi kayak masih loading. Oh, alasannya aku tuh mikir, ya udahlah, keterima ya udah, enggak ya udah. Oh, ternyata keterima sungguhan. Wow, aku keren juga ya. Langsung kayak, wih, langsung ngurus tak besoknya ke kampus. Oh itu langsung udah rasa deg-degannya udah hilang deh tuh Udah, ya udah. Kan deg-degannya iya. kan waktu lagi di interview, waktu lagi Iya, suruh bener. jalan, Wah, waktu itu lagi di iya, depan kamera. heeh. Aku tahu kenapa kalian juga deg-degan di situ karena kan di situ selain ada aku juga di situ terus ada tim-tim yang lain, ada Iya, kamera, iya. ada semua tuh spotlightnya bener-bener kalau kamu kayak runway jalan biasa kan itu kayak udah jalan biasa aja ya cuman orang nonton ya udah gitu kan. Tapi ini kan kamera kanan, kamera Iya, kini, ini ada yang ngomong, ini ada yang ini ada yang kayak gini. Terus kamu harus jadi satu. Terus kamu nggak boleh kelihatan kayak emang kalau di depan kamera itu emang beda sih. Kamu nggak boleh kelihatan kayak nervous kan, nggak boleh kelihatan kayak kaku gitu.
Kamu waktu itu handle-nya gimana sih? Waktu lagi audisi itu 30 besar, handle-nya gimana? Pertama sih masih tegang, tapi pas akhir-akhir foto, pas udah mulai diteriakin itu kan, coba lebih eksplor apa-apa, oh maunya yang bener-bener gila ya, wes tak gila sekalian naik. Iya, bener sih waktu itu akhirnya dia melakukan hal gila tersebut, tau nggak, bener-bener dia jumpalitan juga sih. Iya kan, disuruh yang Ada boxnya. iya yang gini-gini kayak, oh ya udah, ternyata disuruh gila sungguhan. Iya, itu masih belum ngeh ya, maksudnya ini nih kayaknya nanti akan lebih berat lagi nih katanya di Next Top Model nih waktu lagi kamu udah terpilih gitu ya. Iya. Kamu sadar nggak itu nanti akan lebih berat lagi daripada ini? Belum sadar. Belum sadar ya? Sadarnya pas sudah 18 besar, pas sudah di dalam rumah tuh baru sadar. Oh, ini lebih gila lagi. Jadi kemarin nggak ada apa-apanya. Oke, jadi waktu kamu kepilih 18 finalis yang udah langsung masuk di di Indonesia Next Top Model Cycle 3 ini, Cycle 3 ini, terus mulailah kan kamu ketemu sama teman-teman nih ya, ketemu teman-teman yang udah kamu ketemu waktu lagi audisi, tapi kan ketemunya sekarang benar-benar di satu rumah. Iya. Di situ kamu baru mulai sadar bahwa ini nggak main-main ya. Ini akan jadi berat banget ya. Baru Semua sadar tuh kayak mau menang gitu loh. Oh. Semua tuh maunya di depan kamera langsung kayak ini loh, di depan kamera tuh langsung nunjukin kayak lebih berani. Jadi semua tuh maunya kesorot kamera gitu loh. Oh, gitu? Pas awal-awal aku merasa kayak gitu. Kamu ngerasa kayak gitu ya? Iya. Semuanya kalau di depan kamera udah beda. Maunya nunjukin nih aku paling keren gitu. Waduh, ya udahlah sana. Kayak rebutan kamera semua lah menurutku. Oh iya, tapi kalian adem-adem aja di situ rame-rame, cuman begitu ya? Iya, semua tuh tetap maunya misalnya keluar rumah maunya yang pertama gitu-gitu. Oh itu iya? aku merasa. Siapa tuh yang kayak begitu? Aduh, siapa ya? Pokoknya siapa ya yang waktu itu kayak gitu? Ya pas awal-awal yang model-model Jakarta lah anggapannya. Oh. Terus tapi lama-lama mereka gantian. Jadi menurutku ya ada solidaritasnya biar semua dapat masuk kamera. Soalnya kan kru kan nggak ada bahas-bahas siapa yang mau di depan bebas kalau kayak gitu. Oke. Jadi yang diam-diam ya udah yang di belakang. Oh ini di belakang gitu Iya. ya? Tapi nanti habis bergantian ya Iya, baru kalian ya? besok-besoknya ini siapa yang nggak pernah di depan? Oh gantian. Oh kayak aku mikir oh ternyata baik-baik juga modelnya. Oh, Cuma jadi- aku mikir Jakarta tuh modelnya bakal jahat-jahat gitu loh. Oh, tapi waktu lagi kamu masuk nih di housing ya, mulailah journey kamu ya di Next Top Model Cycle 3 ini ya. Kisi-kisi yang teman kamu sebelum bilang misalkan kayak si Audia, terus Apcai, Yolanda, tentang apa yang terjadi di Indonesia Next Top Model, bukan terjadi, maksudnya semua yang harus dipersiapkan itu yang mereka bilang seperti ini seperti itu, kamu udah tahu, maksudnya akan jadi berat di Indonesia Next Top Model. Sebenarnya nggak tahu kalau bakal seberat ini gitu. Oke. Jadi aku mikirnya dulu, halah apa sih bisa lah gitu kan aku mikir aku kan orangnya cukup kuat. Wah ternyata pas dijalanin ya bener omongannya, ternyata ya berat juga gitu. Nggak nyangka sih sebenarnya bakal seberat ini karena semuanya jiwanya memenang. Menurutku meskipun cycle ini kekeluargaan ya Mas Panca, tapi kalau udah foto tuh semua memenang, ya gak ada lah yang mau kalah kalau foto. Oh iya dong, harus begitu. Justru itu kompetisi bagusnya begitu bener. gitu. Jadi memang nggak sikut-sikutan gitu. Oh nggak sikut-sikutan? Enggak, tapi kalau di rumah tuh adem ayem. Tapi kalau udah foto, mau major photoshoot, mau minor di backstage tuh semua fokus sendiri-sendiri. Nggak ada yang mau kalah, maunya paling keren sendiri lah. Ya semua pasti mau gitu dong. Iya. Tapi nggak ada yang sikut-sikutan sama sekali ya? Nggak ada ya? Di akhirnya kamu terpilih menjadi 18 kan, masuk di rumah model lah ya, di housing, dan mulai start awal. Challenge pertama, kemudian kamu challenge kedua, terus ya. Hampir dari awal-awal tuh banyak sekali posisi-posisi kamu yang selalu ada di atas. Iya, awal-awal tuh ya. aku on fire banget. Iya. Pol itu. Pol, Karena kan? ngeliat berlian on fire, aku ya fokus serius gitu loh. Masih nggak kepecah pikirannya tuh masih aku juga paling deket sama berlian awal-awal, gak deket sama model yang lain. Jadi ya udah ngomongnya sama berlian fokus, terus mau kita fokus kompetisi. Mau orang lain ngomong apa bodo amat. Nah. Berjalannya waktu nih. Berjalannya waktu. Ya. Iya. Di Next Top Model kamu sempat kayak bener-bener waktu itu completely yang dari on fire terus bener-bener kayaknya ke bawah gitu ya. Iya. Ke bawah. Terus lama banget ya. Iya. Kayak dipancing-pancing terus, nggak nyampe ke sana, nggak pancing terus sampai akhirnya endingnya ya kamu akhirnya masuk ke top 2 ya. Dan kamu
sebagai first runner up Indonesia's Next Top Model Cycle 3 ini. Apa sih hal tersulit yang kamu hadapi ya? Of course selama di housing, terus di challenge baik itu major atau minor dan di penjurian. Yang buat kamu kayak apa sih ini tantangannya? Ini kayak sulit banget deh ini yang kamu hadapi selama di Indonesia's Next Top Model. Dari housing dulu aja deh. Antar teman atau situasi di situ. Kalau di housing itu aku merasa sulitnya kadang aku kebawa vibes gitu loh Mas Panca. Misalnya yang lain udah mau pulang jadi kayak ikut alah ikut pulang juga deh gitu. Jadi kayak feelingnya ikut down juga. Padahal yang pulang yang lain ya? Iya, jadi kayak aku merasa waduh kayak aku ya pulang. Jadi kayak kebawa gitu loh. Kalau orang lain mikir gitu aku jadi mikir wah kayaknya aku ya pulang. Overthinkingnya karena itu. Kalau misalnya pas major itu udah mikir mulai dari 7 besar 6 besar kayaknya wah ini udah gak main-main tambah susah gitu loh ngerasanya. Jadi pas awal-awal tuh susah tapi menurutku masih gak sesusah itu. Pas 7 besar 6 besar tuh menurutku sudah makin gak main-main tuh aku merasa wah bisa gak ya kembali ke meragukan diri sendiri karena merasa ini udah semakin sedikit aja dan semuanya pasti maunya menang gitu. Karena mungkin aku merasa aku paling sedikit pengalaman jadi agak kebawa overthinking lagi gitu, apalagi pas kalau pas penjurian apa yang bikin kamu kayaknya down dari komentar-komentar atau dari apa yang bikin kamu jadi kayak down gitu di penjurian, ada nggak? Sebenarnya setiap omongannya judges itu aku nggak pernah yang sakit hati gitu, enggak, itu justru kayak masukan kan. Aku cuma pengennya tuh justru improve, takutnya nggak sesuai sama ekspektasi judges. Jadi kayak aku tuh takut misalnya judgesnya ya kayak Mas Panca berharap tinggi tapi ternyata aku nggak sampai di titik itu, aku yang malu gitu loh. Tapi kalau setiap omongan judges yang sakit-sakit tuh sebenarnya aku seneng gitu kalau dimarahi. Seneng ya? Iya. Kok lucu ya, ini sering banget dimarahin ya? Iya, jadi kayak biar tahu aku salah apa daripada aku dipuji-puji. Itu tambah nanti besar kepala, mending nggak usah dipuji. Aku lebih suka nggak suka begitu dipuji. Ya. Itu justru jadi kayak buat kamu kayak apa namanya? Pembelajaran ya. Jadi kayak bisa lebih dapat ilmu banyak untuk mengetahui kemampuan kamu sampai di mana gitu ya. Tapi aku merasa aku nggak pernah yang dimarahin itu sih. Teman Mas Panca juga enggak. Jadi pas 6 besar, yang pas nangis tuh, kan Mas Panca bilang, kamu sadar nggak? Kamu nggak ada foto yang dapet. Ya itu sadar. Aku nangis tuh karena sadar nggak ada foto yang dapet, bukan karena dimarahin Mas Panca tuh enggak. Aku nangis tuh karena ya kalau aku fotonya jelek ya pasti malu dong. Jadi nangis tuh malu aku tuh. Jadi kamu paham juga ya, misalnya kan selama ini kamu ada yang tahu nggak kamu kenapa nggak sampai bisa dapat, karena kamu nggak sadar dengan dan tidak mengetahui konsepnya. Karena waktu itu kan kamu kan orangnya kan cuek ya, maksudnya tantangan apa aja akan gue hadapin deh, bodo amat. Modelannya keluar udah keren-keren gitu kan. Iya kan, nggak mau mengecewakan diri sendiri juga kan, dan nggak mau mengecewakan orang-orang di sekitar yang sayang sama kamu kan. Nah, itu kan dari banyaknya challenge ya. Yang menurut kamu yang paling susah yang mana? Ya itu, 6 besar fashion and action itu. Oh itu ya? Iya. Yang paling susah ya? Paling susah. Nggak tahu entah kenapa loncat kali ya. Terus aku nggak prepare. Aku mikir ya udah di atas loncat nggak apa-apa. Ketik ternyata harus ke depan. Oh sampai aku contohin kan? Iya. Ini begini mungkin nggak masuk itu ke tayangan. Iya. Aku nggak tahu masuk apa nggak tayangan. Itu aku juga nggak tahu. Aku juga lupa ya, sih. Ya itu udah. Karena aku berkali-kali ngenyontoin kamu kedepanin, kamu majuin ke depan, majuin ke depan. Nah itu nggak nyampe-nyampe. Ya itu pikirannya udah kemana-mana. Kenapa pikiran kamu kemana-mana? Padahal kan kita baru habis selesai relief. Oh iya, ya apa ya, mikirnya waktunya cepat, jadi kayak takut, kayak kalau langsung on the spot semua langsung masuk semua tuh bingung gitu loh. Kan sedangkan kita photoshoot cuma berapa menit, 3 menit, 4 menit. Itu mungkin kalau photoshootnya lama bisa kali ya dapet yang bagus. Iya cepet ya itu ya. Iya tapi kan itu challenge-nya. Tapi itu kamu di situ yang paling berat buat kamu, dan juga komen kamu yang paling pedes loh itu buat kamu sendiri. Sadar nggak kamu itu maksudnya banget. Apa tujuannya? Ya biar aku bangun biar aku tuh gini terus berubah gitu. Mas Panca pasti juga greget sama aku. Iya. Terus ada gitu komennya Kak Gani, judges berharap tinggi. Nah itu aku tambah, wah judgesnya berharap tinggi tapi aku gini. Ya aku malu sih lebih tepatnya kalau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi judges.
Oke, tapi habis itu kamu langsung switch ya? Berubah ya? Iya. Nah itu yang paling tersulit ya? Iya, susah pol. Kalau komen yang paling bikin kamu sakit hati yang mana? Paula anak emas, 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 selalu kayak gitu kan kamu tuh. Kamu gimana perasaan kamu? Jujur pas awal keluar terus ngeliat komentar, apalagi pas setelah tayang itu, wah itu kaget. Itu apa ya, sempet stres sih Mas Panca, soalnya